Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Rindiani dengan NIM 2210241010. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fotosintesis untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar fisiologi tumbuhan. Baiklah, kalian semua tahu nggak sih apa itu fotosintesis? Nah, fotosintesis sendiri berasal dari kata foto yang berarti cahaya, dan sintesis yang artinya membuat. Jadi, pengertian fotosintesis sendiri adalah proses membuat makanan yang dilakukan oleh sebagian besar tumbuhan dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Adapun beberapa ahli yang telah melakukan percobaan untuk fotosintesis. Yang pertama yaitu percobaan Ingenhousz pada tahun 1799 yang membuktikan fotosintesis itu menghasilkan oksigen atau CO2. Sedangkan untuk percobaan Sanz pada 1860 membuktikan fotosintesis itu menghasilkan amilum. Proses terjadinya fotosintesis itu melalui dua reaksi. Yang pertama, reaksi gelap dan reaksi terang. Nah, reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Reaksi ini terjadi di membran tilakoid, yang di dalamnya terdapat fotosistem, yaitu seperangkat alat untuk menangkap foton dan cahaya matahari. Reaksi terang membutuhkan foton cahaya untuk melepaskan elektron dari molekul klorofil, fotosistem 1 dan 2. Pergerakan elektron pada lantai transport elektron menciptakan gradien foton untuk sintesis ATP. Pada reaksi terang, terdapat dua reaksi, yaitu reaksi non-siklik dan reaksi siklik. Reaksi non-siklik melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1, yang menghasilkan ATP dan NADPH. Energi foton dari cahaya matahari akan diserap oleh fotosistem 2 atau P680. Energi foton dari cahaya akan memicu eksistensi elektron atau terlepasnya elektron dan akan ditangkap oleh akseptor primer yang akan mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air. Sedangkan pada fotofosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 1 saja atau P700 dengan energi foton dari cahaya matahari ditangkap oleh P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron yang kemudian ditangkap oleh akseptor primer yang akan membentuk ATP, dan pada proses siklik ini tidak terjadinya fotolisis air. Selanjutnya yaitu reaksi gelap. Nah, reaksi gelap juga disebut dengan siklus Kelvin. Mengapa disebut reaksi gelap? Karena pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Reaksi gelap merupakan proses ion karbon dalam bentuk CO2 yang menghasilkan output berupa gula. Nah, gula yang dihasilkan itu bukan glukosa, tetapi senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau G3P, dan reaksi gelap terjadi pada stroma. Ada 3 tahapan pada reaksi gelap. Yang pertama yaitu fiksasi. 3 CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 atau RuBP dengan dikatalis oleh enzim Rubisco yang merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas dan dihasilkannya senyawa 3-fosfoliserat. Tahapan yang kedua yaitu reduksi. Nah, pada reduksi ini, tiap molekul 3-fosfogliserat memperoleh gugus fosfat dari ATP yang membentuk 1,3 bifosfogliserat dan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan G3P, dan pada tahap ini fosfat akan terlepas. Tahap yang ketiga yaitu regenerasi. Pada tahap regenerasi, 1G3P mengubah RuBP dengan membutuhkan ATP. Adapun perbedaan dari tumbuhan C3 dan C4. Nah, tumbuhan C3
Contohnya yaitu padi, gandum, dan kedelai. Tempat jalur terjadinya C3 yaitu pada mesofil daun. Nah, tumbuhan C3 ini pada keadaan panas akan menutup sebagian stomatanya untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya yaitu tumbuhan C4. Contoh dari tumbuhan C4 yaitu tebu dan jagung. Mengapa disebut tumbuhan C4? Karena enzim PP karbosilase akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan PEP, sehingga menjadi senyawa yang disebut oksaloasetat yang memiliki karbon 4. Tempat terjadinya tumbuhan C4 yaitu di seludang pembuluh. Nah, selanjutnya yaitu ada tumbuhan cam. Contoh dari kelompok sekulen atau yang menyimpan air seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas merupakan contoh dari tumbuhan cam. Pada siang hari, tumbuhan cam akan menutup untuk mengurangi penguapan dan akan membuka pada malam hari untuk mengumpulkan CO2 pada malam hari. Sehingga pada siang hari stomata pada tumbuhan cam ini akan menutup. Dan pada malam harinya yaitu mengumpulkan CO2. Selain itu, ada beberapa perbedaan dari C3 dan C4. Yang pertama yaitu enzim pada fiksasi CO2-nya. Pada tumbuhan C3, enzim yang berperan yaitu enzim RUBP, sedangkan pada C4 yaitu enzim PEP karbosilase. Sedangkan pada struktur daur yang terlibat, tumbuhan C3 melibatkan mesofil, dan tumbuhan C4 melibatkan mesofil dan seludang pembuluh. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama yaitu kadar karbon dioksida di udara. CO2 tinggi di udara akan meracuni stomata. Yang kedua yaitu intensitas cahaya matahari. Nah, jika kurang, maka proses fotosintesis akan melambat. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya yaitu kadar fotosintat. Jika kadar fotosintat berkurang, laju fotosintesis meningkat dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu air. Nah, jika air berkurang, proses fotosintat akan terganggu. Selanjutnya yaitu suhu. Nah, suhu ini berpengaruh untuk kerja enzim. Adapun faktor terakhir yang mempengaruhi fotosintesis yaitu tunas muda. Pada laju fotosintesis, tumbuhan muda atau kecambah lebih tinggi karena butuh energi dan makanan lebih banyak. Baiklah, mungkin itu sekian dari saya mengenai fotosintesis dan proses terjadinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.